Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Maulana, NIM 212410102077 dari kelas Sistem Basis Data kelas C. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tugas BASDA, yaitu studi kasus 2, yaitu bengkel, yang modul 2. Jadi pada tugas modul 2 ini ada 5 soal. Soal yang pertama adalah beri nama relationship. Pada studi kasus 2 ini saya menemukan 4 entity, yaitu customer, mekanik, spare part, dan juga transaksi. Untuk relasinya yaitu adalah antara customer dengan transaksi, mekanik dengan transaksi, spare part dengan transaksi. Dan untuk nama relationship-nya yaitu customer melakukan transaksi, mekanik melakukan transaksi, spare part dicantumkan pada transaksi. Untuk kebalikannya, yaitu transaksi dengan customer, yaitu dilakukan oleh customer, transaksi dilakukan oleh mekanik, transaksi mencantumkan spare part. Lanjut ke soal yang kedua. Untuk setiap relationship, tentukan optionality entity yang terlibat. Untuk relationship customer dengan transaksi, optionality customer yaitu tidak wajib, karena tidak semua customer melakukan transaksi. Untuk optionality transaksi yaitu wajib, karena setiap transaksi pasti melibatkan customer di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu relationship mekanik dengan transaksi. Untuk optionality mekanik itu tidak wajib, karena semua mekanik melakukan transaksi. Dan untuk optionality transaksinya yaitu wajib, karena setiap transaksi pasti akan melibatkan mekanik di dalamnya. Yang ketiga ada relationship spare part dengan transaksi. Untuk optionality spare part-nya yaitu tidak wajib, karena tidak semua spare part itu terjual. Sedangkan untuk optionality transaksi yaitu wajib, karena setiap transaksi pasti akan mencantumkan data dari spare part. Lanjut ke soal yang ketiga. Untuk setiap relationship, tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Yang pertama ada relationship antara customer dengan transaksi. Untuk cardinality-nya yaitu one to many. Untuk one di sisi customer, many di sisi transaksi. Pada database, di setiap pencatatan transaksi baru di tabel transaksi harus menyertakan primary UID. Primary UID dari customer. Jadi seperti ini untuk gambarnya. Customer. One to many, one di sisi customer, many di sisi transaksi. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu relationship antara mekanik dengan transaksi. Untuk cardinality-nya yaitu one to many, one di sisi mekanik, many di sisi transaksi. Pada database, di setiap catatan transaksi baru di tabel transaksi, maka akan menyertakan primary UID dari mekanik, yaitu ID mekanik ini. Selanjutnya yaitu adalah relationship antara spare part dengan transaksi. Untuk cardinality-nya yaitu many to many. Nah, karena many to many, maka perlu dilakukan penanganan khusus dengan cara menambahkan entity, yaitu detail transaksi. Seperti ini. Untuk spare part dengan detail transaksi, cardinality-nya yaitu one to many.
one di sisi smart path, many di sisi detail transaksi. Pada database, di setiap catatan detail transaksi harus menyertakan primary UID dari smart path, yaitu kode path. Selanjutnya yaitu adalah relationship antara transaksi dengan detail transaksi. Untuk cardinality-nya yaitu one to many, one di sisi transaksi dan many di sisi detail transaksi. Pada database, di setiap pencatatan detail transaksi, maka harus menyertakan primary UID dari transaksi, yaitu nomor faktur. Lanjut ke soal berikutnya. Itu soal yang keempat. Soal yang keempat yaitu buatlah ERD. Ini adalah ERD yang telah saya buat. Seperti ini. Untuk cara membuat ERD ini sangat mudah. Yang pertama kalian bisa menambahkan ini new entity. Setelah itu kalian bisa buat sini. Setelah itu untuk entity-nya bisa diganti misal ini customer. Untuk atributnya bisa diisi nama, misalnya nama. Lalu pilih logical, dan di sini misal kalian mau pilih primary UID atau akan buat sendiri, itu terserah kalian. Di sini saya langsung primary UID dan langsung apply, terus oke. Oh, kita buat lagi atribut, misal name, misal alamat. Sama dibuat logical, setelah itu mandatory. Mandatory ini artinya yaitu wajib diisi. Setelah itu di-apply. Setelah itu mau buat lagi dengan nama nomor HP. Sama untuk data type-nya yaitu logical. Setelah itu di sini saya tidak akan memilih mandatory ya, karena tidak wajib. Setelah itu apply. Oke. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Pada mandatory maka akan muncul bintang. Itu berarti wajib diisi. Sedangkan pada opsional maka akan muncul tanda seperti O ini, seperti bulat. O, bentuk huruf O. Itu berarti tidak wajib diisi. Tidak harus diisi. Dan untuk tanda pagar ini, yaitu berarti nama ini akan menjadi primary UID-nya. Seperti itu. So, kita buat lagi. Misal kita buat transaksi. Untuk atributnya, saya tunjuk dari sini. Seperti ini, nomor faktur dan tanggal. Misal. Transaksi. Dan untuk atributnya, tanda plus untuk menambahkan. Setelah itu nomor faktur. Pilih logical. Setelah itu, misal nomor faktur ini menjadi primary UID, maka kita pilih tentang atau checklist. Setelah itu kita pilih apply. Kalau mau menambahkan lagi, tinggal menekan tanda plus lagi. Kita buat lagi, misal tadi apa? Tanggal. Setelah itu kita pilih logical lagi. Di sini akan saya pilih mandatory karena wajib diisi, dan dipilih apply lagi. Setelah itu oke. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Untuk membuat relasinya itu dengan cara kalian pilih yang ini, yang 1:n relation. Itu kalian pilih customer
transaksi, maka akan muncul seperti ini pilihannya. Nah, ini berarti one to many, one di sisi customer, many di sisi transaksi. Gitu. Ini bisa ngatur-ngatur sendiri. Mau dipilih one to many apa gimana tuh terserah. Dan di sini saya sudah membuatnya yaitu ini. Untuk tanda di sini kan ada yang tanda garis tidak, yang tanda garis tidak putus dengan putus. Yang garis tidak putus-putus ini, yaitu berarti itu wajib. Wajib ya, wajib. Dan untuk yang putus-putus ini, itu berarti tidak wajib. Di sini sudah ada tulisannya, berarti customer wajib melakukan transaksi. Seperti itu. Kita lanjut ke, oh ya, untuk misal tadi kan sudah dijelaskan bahwa di soal yang ke-4 ini, many to many, maka perlu penanganan khusus. Karena jika tidak dibuat many to many, maka akan seperti ini, yaitu akan terjadi multi value. Maka dari itu, agar bisa seperti ini, maka kita perlu melakukan penambahan entity, yaitu detail transaksi. Jadi seperti itu. Lanjut ke soal yang ke-5, soal terakhir, yaitu membaca relationship menggunakan RDIS, menggunakan RDIS. Kita mulai dari, oke, kita mulai dari antara customer dengan transaksi terlebih dahulu. Setiap customer bisa melakukan satu atau lebih transaksi. Setiap transaksi harus dilakukan oleh satu customer. Setelah itu yang mekanik dengan transaksi. Setiap mekanik bisa melakukan satu atau lebih transaksi. Setiap transaksi harus dilakukan oleh satu mekanik. Lanjut ke yang part-part dengan detail transaksi. Setiap part-part bisa tercantum dalam satu atau lebih detail transaksi. Untuk kebalikannya yaitu setiap detail transaksi harus mencantumkan satu part-part. Dan untuk yang transaksi dengan detail transaksi, yaitu setiap transaksi bisa tercantum dalam satu atau lebih detail transaksi. Dan setiap detail transaksi harus mencantumkan satu transaksi. Jadi setiap detail transaksi harus mencantumkan satu transaksi. Jadi seperti itu. Untuk soal yang ke-5. Ya, itu tadi pembahasan tentang tugas modul 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.